Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Sahabat yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dalam hafalan surat-surat pendek di juz 30. Kali ini surat ke-6 dari yang terakhir ya ibu-ibu sekalian, yaitu surat Al-Kafirun, surat ke-109 yang terdiri dari 6 ayat. Secara teknis pembelajarannya cukup sederhana seperti yang lalu-lalu, karena ini untuk pemula dan untuk usia lansia. Namun jika cocok siapapun boleh mengikutinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Baiklah, kegiatan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah pengertian yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan sahabat yang dirahmati Allah, mari kita ketahui sejenak riwayat turunnya atau asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun ini, yaitu surat ke-109 dan memiliki 6 ayat. Dia tergolong surat Makkiyah. Sahabat yang dirahmati Allah, surat Al-Kafirun ini diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban tegas atas ajakan dan tipu daya pemimpin Quraisy agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya. Bermula dari ketika dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami perkembangan yang lebih baik, sehingga banyak di antara penduduk Mekkah yang saat itu memeluk agama Islam. Melihat kenyataan yang demikian ini, para pemimpin Quraisy, Walid ibn Mughirah dan Al-Ash bin Wa'il, Al-Aswad ibn Muthalib dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Nabi Muhammad dan meminta agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya dengan memberikan imbalan berupa harta kekayaan dan takhta atau kedudukan. Semua permintaan ini ditolak oleh Nabi. Para pemimpin Quraisy ini terus berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai cara. Antara lain yaitu mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkompromi dan bertukar ibadah. Nah, terus-menerus mereka berusaha setelah tawaran yang pertama ditolak oleh Rasulullah. Nah, tawaran berikutnya yaitu mereka berkata, "Hai Muhammad, mari kita bersama-sama menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kita akan bersekutu atau bekerja sama dalam segala hal, dan engkaulah yang memimpin kami nantinya." Sahabat yang dirahmati Allah, mendengar ajakan tawaran ini, hampir saja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
terpengaruh. Beliau merasa bimbang atas tawaran tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun yang menyatakan dengan tegas dan melarang mengikuti ajakan mereka untuk kompromi dalam hal akidah dan ibadah serta menyembah Tuhan mereka. Adapun keutamaan surat Al-Kafirun ini adalah membersihkan dengan sebersih-bersihnya diri kita dari segala bentuk kemusyrikan. Syirik merupakan dosa paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Muslim harus benar-benar menjaga diri dari perbuatan syirik. Setiap Muslim dianjurkan untuk rutin membaca surat Al-Kafirun tiap sholat subuh dan sebelum tidur. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, bacalah surat Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah bila telah selesai, karena sesungguhnya surat ini merupakan pembebasan kemusyrikan. Dan Imam Tirmizi mengatakan pula bahwa dalam hadisnya yang terdahulu pernah dibacakan, di sana mengatakan bahwa surat Al-Kafirun ini sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Tapi dengan catatan memahami arti maknanya dan bisa mengamalkannya dengan baik. Amin ya Allah ya Rob. Sahabat yang dirahmati Allah, surat Al-Kafirun yang terdiri dari 6 ayat ini mari kita baca dulu bersama-sama, baru kita terjemahkan dan kita baca tafsirnya. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sahabat, saatnya kita baca bersama-sama setiap ayat berikut arti dan tafsirnya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir. Tafsirnya, ayat ini mencakup semua orang kafir yang ada di muka bumi, tetapi lawan bicara dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Menurut suatu pendapat, di antara kebodohan mereka ialah mereka pernah mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka pun akan menyembah sembahannya, maksudnya sembahannya Nabi selama 1 tahun. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tafsirnya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyatakan kepada orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang ia atau Nabi sembah, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak, lalu menjelma dalam suatu bentuk atau dalam sesuatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang mereka dakwakan. Sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah Tuhan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri.
Selanjutnya ayat ketiga, mari kita baca bersama-sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Tafsirnya, selanjutnya Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwakan Nabi Muhammad karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah, dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum. Artinya, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan atau Rob yang aku sembah. Tafsirnya, sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dengan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah Rob atau Tuhan yang maha suci dari sekutu dan tandingan, tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada sesuatu bangsa atau orang tertentu, sedangkan Tuhan yang mereka sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut di atas. Ayat kelima, mari kita baca bersama. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Rob yang aku sembah. Tafsirnya, sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Rob yang disembah oleh Nabi SAW dengan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan hal dalam ibadah. Rasul dan para pengikutnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang telah diperintahkan olehnya. Untuk itulah maka kalimah Islam ialah tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kata lain, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan tiada jalan yang menuju kepadanya selain dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang terakhir, ayat ke-6, mari kita baca bersama-sama. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untuk kalianlah agama kalian dan untukkulah agamaku. Tafsirnya, tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Rob. Wahai orang-orang kafir, untukmu agamamu, yakni kemusyrikan yang kamu yakini, dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku, sehingga aku tidak akan berpaling kepada agama lain. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan atau Rob. Surat Al-Kafirun yang terdiri dari 6 ayat ini mari kita baca dulu bersama-sama, baru kita mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saatnya hafalan dan arti perkata Latin surat Al-Kafirun. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, surat pertama ini kita penggal jadi dua. Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Ayat kedua, mari kita baca bersama. La a'budu ma ta'budun. Nah, ini juga dipenggal menjadi dua ayat. Mari kita baca yang penggalan pertama. La a'budu, aku tidak akan menyembah. La a'budu, aku tidak akan menyembah. La a'budu, aku tidak akan menyembah. Penggalan kedua. Ma ta'budun. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Kita gabungkan. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Selanjutnya kita gabungkan ayat 1 dan 2. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ulangi sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Selanjutnya ayat ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Ada 3 bagian. Wala antum, dan kamu bukan. Wala antum, dan kamu bukan. Wala antum, dan kamu bukan. Abiduna, penyembah. Abiduna, penyembah. Abiduna, penyembah. Wala antum abiduna, dan kamu bukan penyembah. Wala antum abiduna, dan kamu bukan penyembah. Ma'abud, apa yang aku sembah. Ma'abud, apa yang aku sembah. Ma'abud, apa yang aku sembah.
Kita gabungkan. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ulangi tanpa melihat ya. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Selanjutnya ayat keempat juga ada 3 penggalan. Mari kita baca. Wala ana abidum ma'abattum. Wala ana, dan aku tidak pernah. Wala ana, dan aku tidak pernah. Sekali lagi. Wala ana, dan aku tidak pernah. Abidum, menjadi penyembah. Abidum, menjadi penyembah. Abidum, menjadi penyembah. Ma'abattum, apa yang kamu sembah. Ma'abattum, apa yang kamu sembah. Ma'abattum, apa yang kamu sembah. Kita satukan. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ulangi lagi, mari. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, mari kita baca bersama. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat ini juga ada 3 penggalan. Yang pertama mari kita baca. Wala antum, dan kamu tidak pernah pula. Wala antum, dan kamu tidak pernah pula. Abiduna, menjadi penyembah. Abiduna, menjadi penyembah. Abiduna, menjadi penyembah. Wala antum abiduna, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kita ulangi lagi tanpa melihat ya. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Selanjutnya ayat terakhir, mari kita baca bersama-sama. Lakum dinukum waliyadin. Ya, ini ada 4 penggalan ya. Mari kita coba. Lakum, untukmu. Lakum, untukmu. Lakum, untukmu. Dinukum, agamamu. Dinukum, agamamu. Dinukum, agamamu. Lakum dinukum, untukmu agamamu. Waliya, dan untukku. Waliya, dan untukku. Waliya, dan untukku. Din, agamaku. Din, agamaku. Waliya din, dan untukku agamaku. Waliya din, dan untukku agamaku. Waliya din, dan untukku agamaku. Kita gabungkan mari. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Ulangi lagi. Lakum dinukum
waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Mari kita gabungkan ayat 5 dan 6. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sekali lagi tanpa melihat ya. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita ulangi dari awal ya. Usahakan tidak melihat ini sebagai hafalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu hafalan Quran dan artinya perkata Latin surat ke-109 Al-Kafirun. Mudah-mudahan manfaat. Jika belum hafal benar, silakan diulang-ulang kembali. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.